Selamat datang di channel Kampus. Perkenalkan, nama saya Hira. Kita akan pelajari nilai mutlak. Definisi nilai mutlak. Nilai mutlak A ditulis seperti yang ada di layar ya, mutlak A, dan didefinisikan. Nah, mutlak A sama dengan A jika A lebih dari sama dengan 0. Kemudian nilai mutlak A sama dengan negatif A jika A-nya ini kurang dari 0 ya. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama nilai mutlak 3 ya, tetap dia hasilnya 3 ya. Kemudian nilai mutlak min 5, dia hasilnya adalah 5 karena setiap nilai mutlak negatif dia pasti hasilnya positif ya. Hasil dari nilai mutlak itu adalah positif ya. Kemudian nilai mutlak akar 7 dikurang 3. Nah, kita kan tidak tahu ya berapa. Kita harus mengira-ngira dulu angka 7 ini. Akar 7 ini. Akar 7 ini yang mendekati adalah akar 9 ya. Akar 9. Dia mendekati akar 7 kan. Nah, yang lebih besar adalah akar 9-nya ya. Ini artinya 3. Berarti ini kurang dari 3 ya. Akar 7 ini berarti kurang dari 3. Nah, jika kurang dari 3, otomatis yang lebih besar adalah si angka 3 ya. Nah, berarti dia adalah hasilnya negatif ya. Ibarat kata dia itu min 2, sekian. 2, sekian dikurangi 3. Nah, otomatis dia ini hasilnya negatif ya kan. Nah, karena di sini hasilnya negatif, maka kita dapat membuatnya adalah min ya akar 7 dikurangin 3, yaitu sama dengan ya, kita kalikan saja ke dalam akarnya, berarti min akar 7 min kali min jadi plus 3, atau dapat juga ditulis 3 dikurangin akar 7 ya. Ini hasilnya seperti itu ya. Kemudian nilai mutlak 5 tambah 2 itu artinya adalah nilai mutlak 7 sama dengan 7 ya, karena dia udah positif. Dan lalu 2 min 5 itu adalah min 3, berarti nilai mutlak min 3 yaitu sama dengan 3 ya. Nah, selanjutnya 3 dikurangi akar 7. Tadi kita udah tahu ya akar 7 itu kita kira-kira adalah 2, sekian. Nah, berarti kan ini otomatis positif ya hasilnya. Jadi tetap kita tulis 3 min akar 7. Seperti itu. Mudah bukan? Selanjutnya sifat nilai mutlak. Nah, di sini ada beberapa sifat. Yang pertama adalah ini plus minus A ya, kurang dari sama dengan nilai mutlak A. Kemudian yang B, nilai mutlak A dikali B itu sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Lalu yang C ya, dia sama dengan yang C ini nilai mutlak A per B sama dengan nilai mutlak A per nilai mutlak B. Tapi dengan syarat B-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena dia akan menjadi infinitif atau tak hingga ya. Nah, kemudian yang D, nilai mutlak A tambah B kurang dari sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B ya. Kemudian yang E, nilai mutlak A dikurangin B kurang dari sama dengan nilai mutlak A dikurangin nilai mutlak B. Dan setelah ini kita akan berikan contoh masing-masing dari sifat-sifat nilai mutlak ini. Kita contohkan yang pertama adalah yang A ya. Yang A ini kita contoh ibaratnya A sama dengan 2. Nah, maka ya kita lihat A kurang dari sama dengan tadi A mutlak ya. Atau kita tulis 2 kurang dari sama dengan nilai mutlak 2. Nah, berarti dia udah terbukti ya 2 itu kurang dari sama dengan 2 atau sama dengan 2 ya, ini benar. Tapi kalau misalkan kita ganti A-nya itu negatif 2, nah maka kita tulis negatif 2 kurang dari sama dengan negatif 2 mutlak ya. Berarti di sini negatif 2. Nah, untuk nilai mutlak ya, kalau kita hilangkan tanda mutlaknya berarti kita akan menjadikan angka negatif 2 jadi positif. Betul kan? Jadi negatif 2 kurang dari sama dengan 2. Terbukti juga ya. Ini contoh yang sifat nilai mutlak yang pertama. Kemudian kita garis di sini ya. Contoh yang kedua yaitu nilai mutlak A kali B ya sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Nah, kita kasih contoh misalkan A-nya ini adalah 2 dan B-nya ini adalah min 1.
Ya, berarti jika kita buat ya A kali B atau 2 dikali min 1 mutlak ya sama dengan ya nilai mutlak 2 dikali nilai mutlak min 1 ya. Berarti 2 kali min 1 dia hasilnya min 2 ya mutlak ya sama dengan, nah 2 tetap 2 dikali min 1-nya ini kalau kita mutlakkan mutlaknya hilang jadi dikali 1. Nah nilai mutlak 2 kalau mutlak tanda mutlaknya dihilangkan dia jadi 2 dan ini jadi 2. Betul ya, terbukti. Kemudian contoh yang C lagi, sifat-sifat nilai mutlak pembagian ya. Jika nilai mutlak A per B sama dengan nilai mutlak A per nilai mutlak B. Nah, maka ya misalkan yaitu A-nya itu sama dengan 2, lalu B-nya itu sama dengan min 3. Maka nilai mutlak 2 per min 3 ya sama dengan nilai mutlak 2 per nilai mutlak min 3 ya. Berarti nilai mutlak 2 per min 3 berarti kan ini min 2 per 3 ya. Berarti dia kalau mutlaknya kita hilangkan dia jadi 2 per 3 sama dengan, nah 2 kita mutlaknya hilangkan jadi 2 ya. Kemudian min 3 mutlak min 3-nya ini kita hilangkan tanda mutlaknya berarti tinggal 3 negatifnya hilang. Nah, terbukti juga ya untuk yang C. Selanjutnya yang D. Yang D itu A ditambah B ya kurang dari sama dengan A nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B ya. Kita ambil contoh yaitu misalkan A-nya ini adalah 2 dan B-nya ini adalah min 4. Nah, maka nilai mutlak A tambah B yaitu nilai mutlak 2 ditambah min 4 ya. Nah, dikurang dari sama dengan nilai mutlak 2 ditambah nilai mutlak min 4 ya. Kita lihat 2 tambah min 4 dia hasilnya adalah min 2. Berarti nilai mutlak min 2 kurang dari sama dengan, nah nilai mutlak 2 tetap ditambah nilai mutlak min 4 berarti ini tanda mutlaknya harusnya hilang ya. Tapi kita tulis apa adanya dulu ya biar sama rata. Nah, berarti nilai mutlak min 2-nya itu hasilnya adalah 2 kurang dari sama dengan ya 2 ditambah nilai mutlak 4 berarti 4. Berarti kita taruh sini berarti 2 dikurangin kurang dari sama dengan 2 tambah 4 6. Nah, ini juga terbukti ya. Terbukti kan 2 kurang dari sama dengan 6. Nah, selanjutnya yang E ya, yang E itu sifat yang E nilai mutlak A dikurangin B kurang dari sama dengan nilai mutlak A dikurangin nilai mutlak B ya. Kita lihat, kita kasih contoh yaitu A-nya sama dengan 2 dan B-nya sama dengan 1 ya. Berarti nilai mutlak A dikurangin B 2 dikurangin 1 ya kurang dari sama dengan 2 dikurangin 1. Nah, kurang 1 1 ya. Nah, kurang dari sama dengan 2 dikurangin 1. Berarti ini 1 kurang dari sama dengan 1. Terbukti ya, sama-sama sama dengan 1. Seperti itu. Mudah bukan? Kemudian di sini ada catatannya. Yang pertama nilai mutlak A itu sama dengan akar dari A kuadrat. Kita kasih contoh yaitu misalkan kita kasih contoh A-nya itu negatif 2 ya. Nah, berarti nilai mutlak dari negatif 2 itu sama dengan negatif 2 kuadrat ya. Akar dari negatif 2 kuadrat yaitu berapa hasilnya? Min 2 kali min 2, 4 ya. Akar dari 4 adalah 2. Seperti itu ya contohnya. Nah, kemudian yang B, nilai mutlak A kurang dari nilai mutlak B jika dan hanya jika ya A kuadrat kurang dari B kuadrat. Nah, kita kasih contoh seperti ini yaitu nilai mutlak 2x plus 1 kurang dari sama dengan, saya pakai sama dengan ya, nilai mutlak x kurangin 1 ya. Kita akan kuadratkan kanan dan kiri. Jadi gimana? Yaitu kita taruh di sebelahnya aja ya. Jadi 2x ditambah 1 kuadrat kurang dari sama dengan x min 1 kuadrat. Nah, hasilnya adalah 2x kuadrat tambah 1 kuadrat ya. Itu dia 4x kuadrat ya. Nah, secara gini, ini kuadratin, yang belakang dikuadratin 1. Nah, kemudian yang ini 2 kali
1, kemudian kalikan 2 lagi, yaitu 4x gitu ya. Nah, di sini kurang dari sama dengan x min 1 kuadrat. Caranya sama kayak tadi, depan dikuadratkan x kuadrat, belakang dikuadratkan min 1 kali min 1 plus ya, plus 1, kemudian 1 dikali min 1 min x dikalikan 2 berarti min 2x, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat di sini 4x kuadrat dan sini x kuadrat. Kita pindah ruas, dia jadi 4x kuadrat dikurangin x kuadrat, dia jadi 3x kuadrat ya. Kemudian 4x di ini, yang ini kita pindah ruas jadi positif ya. 4x ditambah 2x jadi 6x ya. Kemudian satunya ini kita pindah ruaskan ke kiri, jadi 1 kurangi 1 0. Jadi bisa kita tulis kurang dari sama dengan, berarti ini habis ya sebelah kanan, berarti kita ganti jadi angka 0 seperti ini. Lalu kita sederhanakan, berarti sama-sama kita bagi 3 ya. Kita bagi 3 ya, kebetulan ini kelipatan 3, jadi x kuadrat ditambah 6x ya, kurang dari sama dengan 0. Berarti kalau seperti ini kita faktorisasi jadi x ditambah 6 kurang dari sama dengan 0 ya kan. Ya, di sini berarti x-nya sama dengan 0, yang ini berarti x sama dengan min 6 ya, ini atau ya, x sama dengan 0 atau x sama dengan min 6. Nah, ini sudah dapat hasilnya, yaitu antara 0 sama min 6. Nah, di sini yang paling terkecil kan min 6. Berarti kalau kita buat himpunannya atau daerah hasilnya, kita buat min 6,0. Jadi kemungkinan adalah daerah hasilnya itu min 6,0 atau sebelumnya ya, atau ini karena ini sama dengan ya, karena ini sama dengan berarti kita pakainya bukan kurung seperti ini tapi kurung siku ya, karena dia ada tanda sama dengan, kecuali dia tidak ada tanda sama dengan. Nah, kemudian sebelum angka min 6 itu berarti angka kita tidak tahu ya, berarti infinitif, min 6 ya. Nah, infinitif ini kan kita tidak tahu ya batasnya sampai apa, berarti kita tidak ada sama dengan. Tapi yang min 6 ini kan karena dia di sini ada kurang dari sama dengan ya soalnya, maka di sini pakai kurung siku yang ada, berarti dia sama dengan ya. Min 6-nya ini ikut gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu 0 ya, kurung sikunya ikut. Nah, sampai tak hingganya positif. Kita nggak tahu sampai ke berapa, jadi kita buatnya di sini kurung lengkung aja biasa seperti itu. Nah, berarti daerah hasilnya ini antara ketiga ini. Jadi kita menceknya caranya adalah dengan menggunakan garis ya, diagram garis seperti ini. Nah, ini kan tak hingganya min negatif ya, semakin ke kiri dia negatif, semakin ke kanan dia positif ya, ini positifnya, tak hingga positif ya. Nah, kemudian di sini kan angkanya min 6 sama 0, kita anggap saja min 6 nya di sini ya, berarti kita bikin kurung siku min 6, dan di sini 0, anggap aja ini 0 ya, kita bikin kurung siku ya, anggap aja seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kan dia min 6,0, di sini min tak hingga, min 6. Kemudian di sini daerah 0, tak hingga, seperti itu. Cara ngeceknya seperti apa? Kita pakai yang ini ya, yang pakai pakai ini aja, x kuadrat tambah 6x aja. Nah, kita ibaratkan, kita ambil yang sebelah sini dulu ya. Kita ibaratkan kita ambil yang angka gampangnya, angka 1 lah ya, angka 1. Di sini kan angka 1 di sini ada ya. Karena di sini 0 sampai tak hingga, berarti di sini ada si angka 1 itu. Kita masukkan ke persamaan ini, angka 1. Ke persamaan x kuadrat plus 6 ya. Berarti dia hasilnya adalah 3 dikalikan x kuadrat tambah 6x kurang dari sama dengan 0. Kita lihat di sini pakai 1 ya, x-nya ini kita ganti 1, jadi 1 ditambah 6 kali 1 6. Nah, dia hasilnya positif kan, 7. Nah, kalau misalkan hasilnya positif, berarti di sini kita tulis positif karena hasilnya adalah plus 7 ya. Kemudian selanjutnya kita kerjakan yang bagian antara min 6,0. Kita anggap saja, kita ambil angka yang gampang, angka 0 juga boleh ya, karena dia kan ikut ya 0, atau jangan deh, angka 1 aja deh, angka min 1. Berarti kita ganti ya si
X kuadrat plus 6X nya ini kita ganti jadi min 1, kita tulis aja ya. Nah, misalkan X ya, X kuadrat tambah 6X ya, kurang dari sama dengan 0. Nah, X nya itu kita ambil misalkan min 1, berarti dia adalah min 1 kuadrat ditambah 6 kali min 1 ya, berarti hasilnya ini 1 ditambah min 6. Nah, lihat sini hasilnya negatif kan, min 5 kan negatif. Nah, di sini kita tulisnya negatif, tadi ini positif ya, gitu. Nah, selanjutnya antara tak hingga sampai min 6 ini kita ambil saja misalkan yang gampang, min 10 lah ya, min 10 kita ganti persamaannya ya. Nah, X nya ini jadi min 10, berarti dia jadi X kuadrat tambah 6X nya, jadi kita gantikan X nya min 10 kuadrat ditambah min 10 dikalikan 6 ya. Hasilnya berapa? 10 kuadrat aja 100 kan, ditambah min 60. Nah, berarti positif ya, nggak usah dihitung juga nggak masalah. Positif kan, 100 kurang 60 aja positif kan, 40. Nah, berarti ini positif. Nah, dia mintanya itu adalah kurang dari sama dengan. Kurang dari itu berarti dia negatif ya. Negatif. Kalau lebih dari itu berarti dia positif ya. Karena dia mintanya yang negatif, berarti daerah yang negatif adalah yang antara min 6 sampai dengan 0. Maka penyelesaiannya adalah ya, daerah penyelesaiannya adalah ya min 6,0. Ada kurung sikunya karena dia di sini tandanya kurang dari sama dengan. Mudah bukan? Kemudian selanjutnya kita ke sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, padahal sebelumnya kita sudah bahas ya sedikit tentang soalnya yang menunjukkan sifat pertidaksamaan nilai mutlak ya. Nah, di sini ada sifat yang pertama yaitu nilai mutlak X kurang dari A. Maka ya hasilnya itu negatif A kurang dari X kurang dari A ya, atau X-nya itu diantara negatif A dan A ya. Nah, jika kita gambar ya, dia itu, nah ini negatif A seperti yang tadi, soal yang tadi ya, ini A. Nah, di sini kenapa ini kurungnya tidak siku, karena dia tidak ada sama dengannya, tanda ini tidak ada sama dengannya, seperti itu. Nah, berarti daerah penyelesaiannya ini ya, berarti antara si A dan si negatif A dan si A di sini ya. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Kemudian selanjutnya, nah di sini nilai mutlak X lebih dari A. Nah, berarti dia hasilnya adalah X kurang dari negatif A ya, gabungan X lebih dari A. Seperti itu ya. Ini masih belum ada tanda sama dengannya. Nah, berarti daerah penyelesaian yang mana? Nah, di sini kan X kurang dari negatif A. Nah, dianggap saja di sini negatif A ya. Negatif A. Kemudian sini adalah A. Berarti kurang dari berarti ke arah kiri ya, ke arah kiri. Ke arah kiri, kita tanda panahin kiri. Nah, kemudian gabungan. Ini daerah penyelesaiannya iya. Kemudian gabungan X lebih dari A, berarti lebih dari A ya ke kanan. Ke kanan, kita kasih panah. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya ya. Daerah penyelesaiannya ada dua gabungan, yang kita anggap saja ini X dan ini adalah Y. Jadi gabungan antara X dan Y itu adalah daerah penyelesaiannya. Kemudian sifat pertidaksamaan mutlak selanjutnya adalah nilai mutlak X kurang dari A ya. Maka dia adalah antara si X-nya ini ya, antara min A sampai dengan A ya, hampir sama seperti yang poin yang A ya. Tapi di sini dia ada tanda sama dengannya. Nah, kalau ada tanda sama dengannya berarti seperti apa? Seperti apa gambarnya ya, penyelesaiannya, yaitu kita seperti tadi ya, kita anggap saja di sini negatif A dan yang sini adalah A. Nah, berarti karena dia ada tanda sama dengannya, kita pakai kurung siku gitu. Kurung siku ya. Ini kurung siku seperti itu. Nah, antara negatif A sampai A berarti dia penyelesaiannya ada di sini. Ya. Karena dia sama dengan, maka dia tandanya ini kurung siku.
Nah, paham ya? Kemudian selanjutnya, nah, nilai mutlak X lebih dari A, ya, maka ya, X kurang dari sama dengan min A, ya, gabungan, ya, X lebih dari sama dengan A. Seperti poin yang B, tapi dia bedanya dia ada sama dengannya, ya, berarti gambarnya adalah seperti ini. Gambarnya. Ya, ini misalkan min A, yang ini A. Nah, dia kan X kurang dari sama dengan min A. Ya, berarti dia ke arah kiri. Nah, ini penyelesaiannya nih, ke arah kiri. Kemudian gabungan X lebih dari sama dengan A, berarti ke arah kanan. Nah, ini penyelesaiannya ke arah kanan. Seperti itu. Ya, penyelesaiannya ada dua tempat. Ya. Mudah bukan? Nah, sini kita akan berikan contoh ya. Tentukan nilai A yang memenuhi, ya nilai mutlak A kurang dari 1 lebih dari sama dengan 2A plus 4 ya. Nilai mutlak 2A plus 4. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Sama seperti yang tadi, yaitu yang catatan tadi yaitu kita kuadratkan kanan dan kiri ya. Berarti di sini A min 1 kuadrat lebih dari sama dengan 2A plus 4 kuadrat, seperti itu. Nah, A min 1 kuadrat itu artinya adalah seperti tadi yang saya jelaskan. Caranya depannya dikuadratkan dan belakangnya dikuadratkan, berarti A kuadrat, min kali min berarti plus, ya berarti plus 1 ya. Nah, kemudian A dikali min 1 itu min A dikalikan 2 jadi min 2A, seperti itu ya. Kemudian lebih dari sama dengan 2A plus 4 kuadrat, berarti depannya dikuadratkan yaitu 4A kuadrat, kemudian belakangnya kita kuadratkan yaitu 16, lalu 2A kali 4 dia 8A ya, kali dukan 2 berarti 16A, seperti ini. Kemudian kita pindahkan ke ruas kiri ya, yang kanan kita pindah ruaskan kiri, kita samakan penyebutnya. Kita jumlahkan ya dengan suku-suku yang sama, yaitu A kuadrat dikurangin 4A kuadrat, karena di kanan positif kita pindah ruas ke kiri jadi negatif ya, berarti min 3A kuadrat ya, kemudian 2A ya dikurangin 16A berarti min 18A, kemudian 1 dikurangin 16 ya, berarti dia adalah min 15A lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini dia kelipatan 3 ya, kelipatan 3. Nah, berarti kita sama bagi 3 bisa ya, berarti jadi min A kuadrat, min 6A, min 5A lah, lebih dari sama dengan 0. Nah, jika ingin A kuadratnya ini dia negatifnya ini ingin jadi positif ya, kita bisa ubah. Ini kan tandanya seperti ini ya harusnya ya. Sorry, ini bukan A ya, tidak ada A ini. Ini tidak ada A karena dia konstanta ya. Nah, lalu ini min dalam kurung A kuadrat plus 6A ya plus 5 ya, boleh ya seperti ini ya. Nah, ini negatifnya mau hilang, berarti dia tandanya jadi seperti ini, 6A plus 5 kurang dari sama dengan 0, jadi dibalik kalau misalkan dia negatif ya. Nah, selanjutnya kita udah tahu ini hasilnya seperti ini, kemudian kita faktorkan ya, kita faktorkan yaitu ini 5 dan 1 ya, karena 5 kali 1 5, 5 tambah 1 6 ya, bener ya. Nah, berarti kita pindah ke sini ya, hasilnya adalah A plus 5 ya, dan A plus 1 ya sama dengan, kita buat sama dengan 0 dulu ya, untuk mencari penyelesaiannya, yaitu A tambah 5 sama dengan 0, berarti A sama dengan min 5, atau A plus 1 sama dengan 0, berarti A sama dengan min 1, seperti itu ya. Nah, di sini udah dapat cara penyelesaiannya, yaitu min 5 dan min 1. Kenapa pakai kurung siku? Karena dia tandanya sama dengan, seperti itu. Nah, apakah sudah selesai daerah penyelesaiannya seperti ini? Oh, belum. Kenapa? Karena dia ada batas infinite-nya, yaitu tak hingga ya, yang tak hingga atau negatif infinitif ya, koma min 5 ya, ini kurungnya lengkung ya karena dia
tidak sama dengan. Nah, ini siku karena dia sama dengan. Nah, dan juga ada min 1 sampai dengan infinitif positif ya. Ini kurungnya tidak siku seperti itu. Nah, kita harus cek satu-satu antara min 5, min 1, min tak hingga, min 5, dan min 1, min 8. Pakai apa? Pakai diagram garis lagi kayak tadi ya. Ini anggapnya adalah tak hingga ya. Kemudian negatif satunya di sini ya. Kemudian min 5-nya di sini. Dan yang ini adalah min tak hingga. Nah, ini kita pakai siku ya. Siku. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita cek ya. Kalau misalkan mau cek sebelah kanan dulu nih yang ini. Nah, ini kan min 1 sampai tak hingga. Kita bisa cek pakai angka 0. Bisa dong. Ke persamaan yang A kuadrat plus 6A plus 5 ya. Kita tulis ini aja ya. A kuadrat plus 6A plus 5 ya. Nah, kita ganti A-nya ini 0 ya. A-nya ini 0. Berarti 0 tambah 0 tambah 5 positif ya, berarti ya kan 5 ini positif, berarti di sini adalah positif ya. Kemudian antara min 5 sampai min 1 kita anggap saja ambil min 2 lah ya, berarti A nya min 2, A nya sama dengan min 2, sorry tunggu sebentar. Nah, kita tulis A sama dengan min 2, berarti kita masukkan ke persamaan yang atas, berarti min 2 kuadrat jadi 4 ya, ditambah 6 kali min 2 itu min 12, kemudian tambah 5. Nah, ini hasilnya berapa? Hasilnya negatif kan? Karena 4 tambah 5 aja 9. 9 kurang 12 aja masih negatif ya, negatif 3. Berarti kan negatif yang diambilnya ya. Berarti sini daerah hasilnya adalah negatif gitu, selalu negatif. Kemudian yang sebelah kiri kita ambil saja, misalkan kita ambil min 6 lah ya. Nah, min 6 kita masukkan ke persamaannya, yaitu misalnya A min 6, persamaannya itu min 6 kuadrat ya, ditambah 6 kali min 6 tambah 5 ya, min 6 kuadratnya ini kan 36. Nah, ditambah min 36 ya, min 36 tambah 5. Nah, ini kan 0, kebetulan 0 tambah 5 positif ya, berarti 5 kan positif. Nah, berarti dia ini positif, berarti daerah sebelah kiri ini adalah positif. Nah, yang diminta apa? Tadi kan daerah penyelesaiannya ini kan karena kita udah balik ya, karena dia tadi sebelah kiri negatif, agar menjadi positif kita balik jadi kurang dari sama dengan. Nah, di sini kan dia mintanya kurang dari sama dengan, berarti mintanya hasilnya yang daerah negatif. Berarti daerah penyelesaiannya adalah yang di tengah ini, yaitu daerah penyelesaiannya adalah min 5, min 1. Nah, inilah daerah penyelesaiannya. Mudah bukan? Kemudian soal selanjutnya ya, contoh soal selanjutnya itu tentukan nilai X yang memenuhi X kuadrat min 6, X kuadrat min X min 6 kurang dari 0. Ya, ini karena ini dia sudah berbentuk persamaan ya, bukan nilai mutlak lagi, kita langsung selesaikan saja. Nah, ini berarti dia 3 dan 2 ya. 3 dan 2. Nah, 3 kali 2 kan 6, tapi karena di sini mintanya negatif, berarti salah satunya pakai negatif. Tapi kalau ditambahkan dia harus jadi 3 dan 2 ini jika ditambahkan dia harus jadi min 1. Ini min X ini artinya min 1 ya. Min 1. Berarti yang negatif yang mana? Yaitu yang 3. Karena min 3 ditambah 2 itu kan min 1 ya. Terus min 3 kali 2 itu min 6 ya. Terpenuhi ya. Berarti dia daerah penyelesaian X-nya itu sementara yaitu X berapa? X min 3 dan sini ya. X min 3 dan X plus 2 ya, anggap saja kita bikin sama dengan 0 dulu ya untuk mencari nilai X nya. Berarti X sama dengan 3 dan sini X sama dengan, atau ya X sama dengan min 2 seperti ini. Berarti daerah penyelesaiannya ini karena dia kurang dari tidak ada sama dengan, berarti dia pakai kurungnya yang lengkung, berarti min 2,3. Nah, yang sebelumnya ya, kalau misalkan kita ingin membuat diagram garis, berarti dia ada tak hingganya, min tak hingga, min 2 ya. Dan 3, tak hingga, tapi yang positif. Tapi ini belum tentu daerah penyelesaiannya. Si min 2,3 ini bisa jadi min tak hingga, min 2 dan 3, tak hingga. Sehingga kita bisa mengeceknya dengan diagram garis seperti tadi ya. Nah, yang ini adalah tak hingga,
Ini min tak hingga. Min tak hingga. Nah, anggap saja sini ini ya, dia lengkung juga ya. Ini anggap saja min 2 dan yang ini anggap saja 3 ya. Seperti itu. Kemudian kita coba ya, kita coba yaitu di sini anggap saja 0 ya, kita ambil dari ini ya. Kan sini pasti angka 0 ada di sini ya. Ada di sekitaran min 2 dan 3. Ambil saja 0. Kita substitusikan ke x kuadrat min x min 6 ya. Kalau jika x nya sama dengan 0 berarti dia hasilnya berapa? 0 kurang 0 min 6, hasilnya min kan, min 6, berarti di sini selalu negatif gitu, selalu nih minus. Nah, kemudian untuk yang sebelah kanan ya, antara 3 sampai tak hingga, anggap saja sini 4 lah ya, 4, berarti misalkan x nya sama dengan 4, berarti kita substitusikan x kuadrat tak min x min 6, berarti 4 kuadrat min 4 min 6 berapa? Ini 16 min 4 min 6. Nah, jadi 16 min 10 ya, hasilnya positif 6. Berarti di sini positif gitu. Kemudian selanjutnya sebelah kiri, anggap saja kita ambil dari min 3 ya. Min 3 itu kan antara min 2 sampai min tak hingga kan. Kita substitusikan ke x kuadrat min x min 6 lagi ya. Kita substitusikan ke sini, misalkan tadi x-nya sama dengan berapa? Min 3 ya, berarti x kuadrat min x min 6 nya adalah berarti min 3 kuadrat dikurangin min 3 min 6 ya. Min 3 itu kan 9, ini min sama min kan jadi plus ya, plus 3 dikurangin 6. Nah, terlihat sekali ya di sini ya, berarti berapa ini? 9 tambah 3 aja 12, 12 kurang 6 berarti positif 6. Berarti di sini sebelah kiri adalah positif dan dia mintanya adalah kurang dari 0, kurang dari 0 berarti negatif. Yang daerah hasilnya selalu negatif, berarti yang negatif ada yang ini, kita ganti ya arahnya. Udah, kita ganti arahnya. Nah, berarti hasil penyelesaiannya nih yang tengah. Nah, maka daerah hasilnya adalah ya, penyelesaian akhirnya adalah yang mana? Yang min 2,3. Mudah bukan? Terima kasih. Pembahasan kita tadi referensinya dari Kalkulus 1 edisi 2 yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka. Bagaimana pembahasan tadi? Easy study kan? Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.